Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin 9 November 2020, dengan acara 1. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang kepariwisataan. 2. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang peningkatan kualitas pendidikan anak. 3. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung. 4. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bank Syariah Bangka Belitung. Pagi hari kita berjalan mencari petuah dan syafaat. Hari ini Raperda kami sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, agenda pertama paripurna kita pada hari ini adalah penyampaian 4 rancangan peraturan daerah yang terdiri dari 2 rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu rancangan peraturan daerah tentang kepariwisataan dan rancangan peraturan daerah tentang peningkatan kualitas pendidikan anak. Sedangkan 2 rancangan peraturan daerah lainnya merupakan usulan dari pemerintah daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bank Syariah Bangka Belitung. Dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta memperhatikan peraturan DPRD tentang tata tertib, maka diberikan kesempatan kepada pengusul. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan penjelasan atas usulan 2 rancangan peraturan daerah tentang kepariwisataan dan rancangan peraturan daerah tentang peningkatan kualitas pendidikan anak. Kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Niko Kulamania, kami persilahkan. Para hadirin sidang dewan yang terhormat, kedudukan sektor pariwisata di Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting, sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau RIPDA sebagai rencana induk pengembangan pariwisata di daerah, sekaligus sebagai payung hukum pariwisata daerah demi meningkatkan kunjungan wisata mancanegara, wisatawan Nusantara, serta wisata belanja dan lainnya. Hadirin yang saya muliakan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang kaya, memiliki beragam daya tarik wisata, baik alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang menjadi sektor unggulan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan bagi sumber pendapatan asli daerah dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011
2025 mengatur tentang arah perwilayahan destinasi pariwisata nasional yang menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam destinasi pariwisata nasional ataupun DPN. DPN ini terdiri dari 3 kawasan pengembangan pariwisata nasional ataupun KPPN dan 2 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan sebagai KPPN adalah wilayah Belitung, Pangkal Pinang Sungai Liat, dan Punai Belitung. Sementara itu, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan sebagai KSPN adalah KSPN Tanjung Kelayang, Belitung dan sekitarnya. Kehadiran peraturan daerah ini menjadi sangat penting karena akan dapat memberikan pedoman pelayanan kepariwisataan bagi pemerintah daerah. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus melakukan upaya sosialisasi peraturan daerah tentang kepariwisataan kepada masyarakat secara intensif, termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Hadirin dan undangan yang berbahagia, izinkan selanjutnya saya akan menyampaikan pidato terkait dengan raperda inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang peningkatan kualitas pendidikan anak. Hakikat pembangunan nasional yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan. Perkembangan pembangunan skala nasional maupun internasional tidak hanya dengan pembangunan fisik dan ekonomi saja, namun juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia. Secara umum, arah pembangunan jangka panjang bidang sumber daya manusia SDM Indonesia dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan mesejahterakan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai pengarah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai sebuah daerah otonom, salah satu permasalahan yang dihadapi anak di bidang pendidikan berkaitan dengan angka harapan lama sekolah atau HLS dan angka rata-rata lama sekolah RLS antara laki-laki dan perempuan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka harapan lama sekolah atau HLS pada tahun 2018 masih mencapai 11,87%, di bawah rata-rata angka nasional yang mencapai 12,91%. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah atau RLS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mencapai 7,84%, di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,17%. Sementara itu, angka IPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 70,67%. Hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan uraian di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas pendidikan anak. Hal ini dikarenakan pada satu sisi masih terdapat permasalahan terkait dengan kualitas pendidikan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih cukup rendah. Sedangkan pada sisi yang lain, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah yang secara khusus mengatur peningkatan kualitas pendidikan anak. Adapun sampai saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai peningkatan kualitas pendidikan anak, sehingga perlu kepastian hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan anak. Terima kasih kepada Saudara Niko Lamunia Utama selaku Ketua Bakonperda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah tentang kepariwisataan dan rancangan peraturan daerah tentang peningkatan kualitas pendidikan anak. Hadirin yang berbahagia, dalam paripurna ini pula pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyampaikan 2 rancangan peraturan daerah yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT Bank Syariah Bangka Belitung. Untuk itu, kami persilahkan kepada Saudara Wakil Gubernur untuk menjelaskan atas penyampaian
dua rancangan peraturan daerah dimaksud dan setelahnya dapat menyerahkan kepada DPRD. Kepada Bapak Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dipersilahkan. Pemerintah daerah dalam menggali potensi dan sumber pendapatan asli daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah diperkenankan untuk melakukan investasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ditentukan bahwa investasi daerah dibagi ke dalam dua bentuk, yakni investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga dilakukan melalui pembelian saham dan pembelian surat utang, sedangkan investasi langsung dilakukan melalui penyertaan modal pemerintah dan pemberian pinjaman. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa kali investasi langsung berupa penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung yang dilakukan mulai tahun 2003 hingga terakhir di tahun 2012 dengan total penyertaan modal sebanyak 40 miliar 377 juta dan kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung terhitung mulai tahun 2006 hingga terakhir di tahun 2009 dengan penyertaan modal sebanyak 3 miliar 600 juta rupiah. Dan hingga saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperoleh dividen sebagai hasil penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lebih dari 40 miliar rupiah dan memperoleh dividen dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebanyak 5 miliar 700 juta rupiah. Berdasarkan jumlah ini dapat dilihat bahwa dividen yang diterima pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sebanding dengan jumlah modal yang disertakan. Namun demikian, setelah lebih dari 5 atau 7 tahun tidak melakukan penambahan penyertaan modal, maka tentunya jumlah modal yang disertakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami dilusi sehingga pembagian dividen per tahunnya mengalami penurunan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kami hormati, selanjutnya, dua raperda yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Raperda tentang retribusi peningkatan kualitas anak dan Raperda tentang kepariwisataan. Atas disampaikannya kedua raperda tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memberikan dukungan penuh agar kedua raperda tersebut dapat segera dibahas secara bersama oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif sehingga diharapkan dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah. Putri Malu tersentuh menunjuk, mentari pagi mekarkan bunganya, ketok palu tanda rapat ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dapat paripurna saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.